Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiatina a'malina. Wa may yudlilillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya kita sedang berada dalam lindungan Allah, senantiasa Allah melindungi kita. Apalagi sekarang sedang dalam kondisi pandemik ya. Semoga kita semua dalam keadaan gina labibah. Sekarang juga masih dalam pembelajaran online. Semoga kalian masih semangat. Harus semangat, tetap siaga, tetap sehat, tetap beriman. Oke, selanjutnya Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah asma berarti nama. Ismun asma'u berarti nama. Ahsana yuhsinu. Hasana husna. Nah, apa itu husna? Ahsana itu sendiri artinya baik. Berarti husna adalah sangat baik. Nama-nama baik. Kalau disatukan Asmaul Husna, nama-nama baik. Nama-nama baik untuk siapa sih Asmaul Husna ini? Apa maksudnya? Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar ada 99 Asmaul Husna yang wajib untuk kita hafalkan, untuk kita ketahui. Nah, Asmaul Husna sendiri adalah nama-nama baik bagi Allah, hanya untuk Allah, bukan yang lain, ya. Paham ya? Paham, insyaallah. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi ada firman-Nya, yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Maaf, ada kekeliruan di paragraf terakhir ya. Sayuz bacanya ada qalqalahnya. Sayuzzawna ma kanu ya'malun. Yang kemarin bacaan Qur'annya masih kalau kita banyak-banyak membaca Al-Quran, sejujurnya ini bacaan Al-Quran ini bukan untuk pelajaran agama, tapi untuk kita yang mengaku kita umat Muslim. Kalau membaca Al-Quran kita jadikan hanya sebagai syarat untuk suatu pelajaran, itu salah niatnya ya. Jadi usahakan membaca Al-Quran itu niatnya untuk ibadah kepada Allah. Mohon maaf ya, ini cahayanya terlalu terang, tapi semoga tidak mengganggu. Yang artinya di sini, dan bagi Allah Asmaul Husna. Nah, dan bagi Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengannya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini berarti Asmaul Husna itu bagi Allah Asmaul Husna, nama-nama baik untuk Allah. Apakah cukup dengan membacanya saja? Dengan menghafalnya saja kita cukup? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita hafal nih 99 Asmaul Husna, yaitu apa? Dihafalkan dan dipertahankan, diamalkan dalam doa dan zikir.
Jangan sampai apa yang sudah kita hafalkan, misalkan kalian sudah hafal nih 50 Asmaul Husna, tapi tidak pernah kalian baca dalam zikir, tidak pernah diamalkan, maka itu akan lupa lagi. Dan itu jangan sampai terjadi. Makanya apa? Harus dibaca saat doa dan zikir agar tidak lupa. Yang akan kita bahas adalah 7 Asmaul Husna. Apa itu? Al-Mu'min, Al-Karim, Al-Matin, Al-Zami, Al-Wakil, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, tugas kalian adalah mencari contoh-contoh sikap dari ketujuh Asmaul Husna ini. Setelah ibu terangkan satu persatu, tapi takutnya videonya membengkak memorinya, kena juga tuh nanti kuotanya. Nah, ibu takutnya seperti itu dan akan memberatkan kepada kalian. Makanya ibu persingkat saja dengan sesingkat-singkatnya, tapi insya Allah jelas untuk kalian pahami. Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah Allah Maha Pemberi rasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa aman itu kepada semua makhluknya. Ada dalam surah Al-Quraisy ayat 4. Jadi maksudnya merasa aman ini gimana? Allah memberikan rasa aman kepada semua makhluk. Contohnya apa? Contoh satu dari ibu apa? Kalian diberikan rasa aman oleh Allah, yaitu mempunyai ibu dan bapak, atau mempunyai kerabat, atau yang kedua adalah Al-Wakil. Al-Wakil yaitu Allah Maha Mewakili, Allah penolong. Kalian bisa lihat sendiri, menyandarkan, menyerahkan, dan mempercayakan semua urusan kita hanya kepada Allah. Yakin bahwa Allah menimpakan ujian pasti sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Optimis dalam menghadapi masalah. Pantang menyerah, karena di balik kesulitan ada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya tidak ada kesulitan, dan tidak ada kesulitan di luar kemampuan hamba-hambanya. Jadi harus tetap semangat, Bu. Saya kangen pengen sekolah. Berdoa saja, semoga pandemik ini secepatnya berakhir. Jujur, kita semua ini tidak ada yang merasa nyaman. Jadi jangan ada yang mengeluh, kita berdoa saja kepada Allah. Insya Allah Allah akan mendengarkan doa-doa hambanya yang tulus, yang dari hati, yang khusyuk. Lanjut sebelum Al-Karim, Maha Mulia. Al-Karim adalah yang maha mulia dalam segala hal, yang amat banyak pemberian dan kebaikannya. Contohnya di sini, langsung saja contohnya, dermawan salah satunya. Apa dermawan? Kenapa disangkut dengan yang maha mulia? Di sini Allah itu banyak sekali memberi kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya. Kebaikannya, baik diminta ketika diminta maupun tidak, Allah kasih kepada hambanya. Nah, Allah wajalla maha mulia dalam zatnya. Tidak ada cacat sedikit pun dalam zat Allah. Allah wajalla dalam segala sifatnya, tidak ada sifat jelek apapun pada Allah. Sesungguhnya sifat-sifat Allah amat sempurna dalam segala maknanya, ya. Yang selanjutnya Al-Zami. Apa itu Al-Zami? Secara bahasa memiliki arti maha mengumpulkan, maha menghimpun. Ialah bahwa Allah maha mengumpulkan, menghimpun seluruh sesuatu yang terbesar. Nah, contohnya apa? Kita nanti setelah meninggal akan dikumpulkan di mana? Nah, itu hanya Allah. Allah akan mengumpulkan dari nabi pertama, dari manusia pertama hingga nabi terakhir, hingga kita umat nabi terakhir akan berkumpul di situ. Siapa yang mengumpulkan? Yaitu Al-Zami, Allah. Salah satunya contoh berkumpul apa? Berkumpul dalam menuntut ilmu, berkumpul di masjid
diciptakan. Nah, seperti itu ya. Jadi tugas kalian nanti sebutkan satu saja dari setiap satu Asmaul Husna, sebutkan contoh satu sikap sesuai dengan Asmaul Husna itu. Kayak tadi Al-Karim contohnya dermawan, Al-Jami contohnya berkumpul di masjid. Lanjut. Al-Matin. Al-Matin Allah yang maha sangat kuat. Dia maha mampu memperlakukan perintah dan ketentuannya kepada seluruh makhluknya tanpa ada satupun yang menghalanginya. Jadi coba di sini ada yang merasa lebih kuat dari Allah? Jadi Allah itu berkuasanya bukan dari segi otot, bukan dari segi kekuatan, tapi dari segi segalanya. Di sini ada apapun yang Allah kehendaki, maka Allah akan kehendaki. Kalau yang pernah mendengar kun fayakun, nah seperti itu ya. Terus al-adl, maksudnya apa ini al-adl? Al-adl secara bahasa Allah maha adil. Contohnya apa dari sifat maha adil ini? Seorang hakim dalam menentukan keputusan hukuman itu harus didasari dengan keadilan. Dan keadilan Allah itu tidak pernah bohong, tidak pernah ingkar. Keadilan Allah didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Maka dari itu tidak bisa menjadi keputusannya itu salah atau benar. Jadi nggak ada Allah mengatakan keputusan ini salah, ternyata enggak. Keputusan yang sudah Allah ambil itu yang sudah paling benar. Al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tiada sesuatu pun setelah Allah. Jadi saat kiamat nanti terjadi, kita semua makhluk itu akan musnah kecuali Allah. Allah tidak akan musnah. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus ada di sini, di ketentuan-ketentuan Allah, kehendaknya dan perintahnya, yaitu apa? Al-Quran. Kita harus mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu sudah ada petunjuk apa nih yang harus kita lakukan. Kayak kalian kalau ingin mencari harta karun, harus ada petanya. Nah, Al-Quran ini adalah peta kita untuk mencapai apa? Surga. Dan surga pun itu tidak mudah untuk kita masuk ke sana. Karena ada setan yang menghalangi setiap langkah kita, yang menggoda kita setiap saat. Makanya kemarin mujahadah an-nafs, mengandalkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu dipancingnya oleh setan. Udah sampai sini. Ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian bisa menanyakan langsung lewat WA. Bu, maksudnya ini apa Al-Matin? Atau Bu, ini apa? Silahkan. Nah, ini untuk minggu depan ya. Hikmah kepada iman kepada Allah. Apa saja boleh kalian lihat di sini. Boleh di pause terus kalian tulis. Boleh di pause, boleh kalian baca untuk pembelajaran minggu depan. Ini juga untuk minggu depan. Kenapa minggu depan gak sekarang Bu? Waktunya terbatas, videonya takutnya membeledak. Nanti kalian komplain, si ibu mah. Enggak lah. Udah ini insya Allah ibu kompres videonya. Jadi kalau nanti muka ibu agak-agak buram atau tidak jelas, nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya jelas terdengar. Nah, sampai sini dulu. Setelah ini ada latihan-latihan yang tadi ibu suruh. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian telaahi apa tadi. Di pause videonya, dibaca ulang. Apa ini? Selamat belajar, semangat di rumah, jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap beriman kepada Allah. Sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.